anak, kita hanya perintah-perintah anak, tetapi di situ kita mengajak dia untuk berkomunikasi, latih anak untuk berkomunikasi dan bisa berbicara. Nah, anak saya ini juga kadang banyak yang dia lihat dari YouTube. Anak zaman sekarang itu banyak yang dilihat dari YouTube, dia memegang HP. Nah, ketika kita mengatakan bahwa adik tolong ceritakan tentang apa yang dia lakukan, maka dia ceritakan seperti apa yang dia lihat, apa yang dia mendengarkan di YouTube, dia akan menceritakan seperti itu. Misalnya di sini dia menyapu, dia kadang dia menyampaikan bahwa inilah anak-anak, teman-teman dan ibu guru, inilah saya akan menyapu. Oke, next. Next. Kemudian ada lagi di situ dia harus ya ini melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga, yaitu membersihkan bawang, mengulek bawang, memotong sayur, menyuci. Nah, di situ dia melatih motorik halus, melatih fisiknya apa yang dia gunakan. Di situ pun banyak pelajaran yang kita ambil untuk mengajarkan dia. Jadi tidak hanya baca tulis, dan kadang selain dari ini pun dia menari, dia berolahraga, dan lain sebagainya. Next. Next. Ya, di sini dia membuat teh, tutorial membuat teh. Nah, di sini dia sudah menyiapkan bahan-bahannya, dia menyiapkan gula, teh, air panasnya yang sudah saya siapkan pada gelas atau mug, karena kalau di gelas anak-anak dia akan menjatuhkannya dan dia takut pecah, nanti tangannya luka sehingga ditaruh di mug saja. Nah, dia membuatnya, sebenarnya ini dalam bentuk video, tetapi karena waktunya tidak ini sehingga saya membuat dalam bentuk foto saja. Nah, kita melatih dia juga bagaimana dia cara menuang air, apakah tumpah atau tidak. Nah, keseimbangan ada di sana. Kemudian apa yang dia gunakan di sini, tangan. Kemudian dia harus menghitung bentuk-bentuk dari mug itu, menghitung berapa mug, menghitung warna mug, melihat warna mugnya apa saja dia dapat sebutkan di situ. Jadi banyak hal yang dalam pekerjaan rumah tangga dengan bermain pun anak merasa menyenangkan, merasa nyaman. Nah, di situ kita juga mengajak dia untuk bercerita, berkomunikasi, dan dia akan menyampaikan apa yang dia buat, ide-ide kreatif dia. Next. Nah, ini kebersamaan dalam berolahraga. Nah, ketika di waktu luang, selain waktu kerja, di waktu libur, kita akan mengambil kesempatan untuk bermain bersama anak. Itu pun ini awalnya mereka yang menginginkan. Karena merasa sudah bosan di rumah, akhirnya ayah bunda ayo kita olahraga. Nah, di tempat inilah yang kami memilih untuk merasa aman, anak-anak berlari ke sana kemari, melompat ke sana kemari, membiarkan anak bebas. Sehingga kalau di lapangan di tempat seperti ini kita tidak takut untuk dia jatuh dan lain sebagainya. Next. Nah, yang berikut adalah kebersamaan dalam bertamasya di laut. Ini juga hal yang sama yang tadi diceritakan oleh Bapak Andre, bahwa ketika anak-anak merasa bosan, kita tidak bisa hanya berolahraga saja, mereka juga memilih ide-idenya dari mereka karena mereka bosan di rumah. Mereka merasa bahwa selama masa kerja dari ayah dan bunda, mereka juga harus berada di rumah. Nah, ini tempat kami memilih, di sini mereka berlari, mereka ini si kecil mulai numpang apa saja di situ, melihat apa saja dia melakukan, dia bermandi di laut dan lain sebagainya. Nah, ayah bunda, hal-hal inilah yang kita harus berikan kepada anak kita, tidak perlu memaksa anak untuk belajar seperti orang dewasa. Karena
Kalau kita memaksa anak belajar seperti orang dewasa, ketika dia besar, dia akan mengulang masa-masa kanak-kanaknya. Misalnya dia tidak puas bermain di masa kecil, ketika masa besar, mulai masuk SMP, SMA, dia akan mengulang semuanya. Bahkan ada hal-hal yang kita tidak inginkan dia lakukan di masa dewasanya nanti. Next. Lanjut. Ya. Ini tips dari saya untuk ayah bunda mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Yang pertama adalah kita selalu meluangkan waktu bersama anak agar dapat memahami proses tumbuh kembang anak, misalnya karakter, kreativitas, dan berpikir kritis anak. Ayah bunda, kita juga harus mendengarkan pendapat anak, melibatkan anak dalam kegiatan di rumah, memberikan kepercayaan kepada anak untuk menjadi dirinya sendiri. Kita jangan memaksakan kita kepada anak, memberikan kesempatan, waktu, dan ruang kepada anak untuk bereksplorasi. Ayah bunda, kita harus pandai mengatur waktu dan kita membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam mendampingi anak usia dini belajar dari rumah. Sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak pandai mengatur waktu, kita tidak bisa sabar, tidak pandai mengatur kesabaran kita yang tinggi untuk menghadapi anak-anak kecil ini, maka yang ada adalah anak-anak tertekan dan akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Karena kita sebagai orang tua, ayah bunda, kita semua sebagai contoh bagi anak-anak kita. Sehingga apa yang kita lakukan pasti mereka akan mengikutinya, menirunya. Hal sekecil apapun, itu mereka akan menirunya di masa sekarang dan mereka membawanya sampai dewasa. Saya kira seperti itu. Saya memberikan sharing saya hari ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan selamat siang, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Marcella, terima kasih untuk pengalaman, berbagi pengalaman Bunda Marcella punya tips hampir sama dengan Ayah Andrew. Pertama adalah luangkan waktu. Jangan waktu sisa, tapi sisihkan waktu yang banyak. Kemudian mendengarkan anak, ini penting sekali. Mendengarkan anak. Yang tadi sudah diceritakan oleh Bunda Marcella itu sangat banyak. Di dalamnya adalah sebelum COVID dan sesudah COVID. Sebelum COVID itu orang tua persiapkan anak ke sekolah dan orang tua pergi bekerja. Tapi setelah ada COVID, orang tua persiapkan anak di rumah untuk belajar, kemudian orang tua berperan juga sebagai ASN, dan juga orang tua menjadi guru bagi anak. Ini rumit tetapi luar biasa peran daripada Bunda Marcella. Ayah Bunda Marcella ini luar biasa tugasnya di Atambua, satu di perbatasan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste, sehingga membutuhkan komitmen dan membutuhkan juga keinginan yang kuat untuk mendidik keempat anak, khususnya anak CESID. Bunda Marcella masih dengan saya, Bunda Marcella? Masih. Ya, Bun, adakah Bunda membawa anak masuk ke dapur khususnya bukan karena mau difoto atau apa, tapi karena bagaimana caranya Bunda dong? Ayo CESID kita ke dapur, misalnya pilih beras atau misalnya kupas bawang, kira-kira gimana caranya Bunda untuk membuat CESID masuk ke dapur? Bukan karena paksa begitu ya? Gimana caranya? Simpelnya saja Bunda, simpel saja.
dalam mengajak anak, kadang saya tidak memaksa dia, malah dia yang datang, anak-anak saya yang datang untuk meminta apa yang bisa dia bantu. Nah, kadang misalnya dia ingin untuk memasak, dia ingin untuk menggoreng, tetapi karena masih kecil saya takut kena kompor dan luka sehingga saya memberikan dia seperti sayur, dan di situ dia berlatih untuk memegang pisau, menjaga diri. Kalau memang ketika kita memberikan pisau dan bahan yang harus dia buat, kita harus menyampaikan dulu apa yang harus dia taati di situ, sehingga anak-anak saya ini tidak sembarangan sehingga tangannya luka, karena saya mengajarkan bahwa kalau pisau ini tajam, ada yang sisinya tidak tajam, ada yang sisinya tajam. Nah, kalau sisi tajam ini mengenai di tangan, maka akan luka. Jadi intinya bahwa tidak ada paksaan dari orang tua untuk dia bantu bekerja. Dan dia memang anaknya memang senang untuk bekerja, membantu. Seperti itu, Ibu. Halo? Iya, Bunda, silakan Bunda. Jadi dia melakukan segala sesuatu, dan kadang tidak ada kreativitas yang saya belum sempat saya sampaikan di situ, yaitu dia membuat slime. Slime itu bukan membelinya di toko, tapi dia membuat sendiri. Nah, ketika dia belajar dari YouTube, dia berusaha untuk meminta saya untuk membeli bahan-bahannya, dan dia melaksanakan sendiri. Berarti saya mengikutinya untuk dia berkreativitas. Kita harus mendukung anak untuk anak kita tetap melakukan apapun. Walaupun kendalanya sangat besar karena di dalam rumah harus kotor, harus berwarna-warni dengan segala cat-catnya, tapi karena demi kembang anak, kita harus mengikuti. Namun kita harus, ayah bunda harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa setelah dia melakukannya, dia harus punya tanggung jawab, yaitu membersihkannya. Walaupun itu tidak bersih, walaupun itu hanya dia lap-lap saja, tetapi kita harus memberikan kewajiban kepada dia, aturan kepada dia bahwa dia harus membersihkan apa yang, merapikan atau membersihkan apa yang telah dia buat. Saya kira seperti itu, Ibu. Bunda Marsila, terima kasih banyak. Masih tetap nanti akan bersama dengan kami karena ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Bunda, karena itu tetap bersama. Terima kasih untuk berbagai pengalaman yang sudah diberikan kepada kami. Ayah yang masih setia, kita sudah mendengarkan sharing, dan memang dalam kondisi BDR ini belajar dari rumah ini banyak tantangan, lumayan rumit, seperti yang Ayah Endro dan Bunda Marsila bilang tadi. Nah, apakah rumitnya ini ada solusinya atau tidak? Baik, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang mendampingi anak belajar di rumah, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Christine. Ibu Christine Merjani MPSI, ini adalah Ketua Program Studi sekaligus dosen PG PAUD Universitas Nusa Cendana. Dan COVID-19. Baik, Ibu Christine, selamat siang Ibu Christine. Ya, selamat siang Ibu Ana. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang Bu Christine.
Baik Ibu, saya berikan kesempatan untuk Ibu 30 menit ke depan untuk memberikan kepada kami. Kalau sangat rumitnya ini kedua orang tua, ayah bunda kami, ini solusinya ada tidak Bu Christine? Mari silakan Bu, 30 menit ke depan kami berikan. Baik, terima kasih Bu Ana buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BP PAUD Dikmas yang mempercayakan saya menjadi narasumber ahli di sini. Yang saya hormati Bunda PAUD NTT, Bunda Yuli Sutrisno Leskodat, juga yang saya hormati Wakil Ketua PKK Provinsi NTT, Bunda Mary. Senang sekali bisa bertemu dengan Bunda berdua secara virtual ini. Juga yang saya hormati Bapak Dirjen PAUD Diknas Dikdasmen. Juga yang saya hormati Kepala BP PAUD Dikmas NTT, Ibu Maria Adventa, dan yang saya kasihi dan saya banggakan narasumber Ayah Andre, Bunda Marcella, juga seluruh ayah bunda yang menjadi peserta webinar hari ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, dan selamat siang untuk kita semua. Semoga masih semangat ya meskipun sudah siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang saya kasihi, izinkan saya share screen saya. Baik, ayah bunda, seperti yang sudah kita dengarkan tadi pengalaman dari Bapak atau Ayah Andre dan Bunda Marcella, sepertinya semuanya itu juga kita semua pernah merasakan ya. Secara umum kita memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi masa-masa sebelum COVID maupun sesudah selama COVID ini ya, selama pandemi ini. Banyak hal, banyak perubahan yang kita rasakan yang membawa kita pada suasana yang baru, kemudian juga membuat perubahan suasana dalam diri kita, baik secara fisik maupun psikis kita. Nah, saya sebagai orang tua juga ya dari 2 orang putra, kalau tadi Pak Ayah Andre memiliki 3 orang putri dengan inisial A semua. Saya dengan 2 orang putra inisial J semua. Ya. Yang satunya Jojo dan yang adiknya Jonah, Johannes dan Jonathan. Nah, dalam menghadapi kedua anak saya, kedua putra saya ini juga saya mengalami hal yang sama dengan Ayah Andre dan Bunda Marcella. Tentunya juga dirasakan oleh ayah bunda yang saat ini mengikuti webinar ini. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, tentunya kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu, tidak bisa menghindar dari kondisi yang ada karena bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi ini seluruh belahan dunia mengalami pandemi ini. Jadi dalam kondisi semacam ini sangat penting bagi kita untuk terlebih dahulu itu kita menerima, ya, menerima dulu kondisi seperti ini. Kita tidak bisa lari. Nah, selain menerima, apakah kita pasrah saja? Tetapi tidak. Kita berupaya untuk menyesuaikan diri tentunya dengan keadaan pandemi ini. Yang menjadi rasa syukur saya saat pandemi ini membawa kita flashback kembali ke kurang lebih 75 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1935,
Itu saya belum lahir. Jadi jauh-jauh hari sebelum saya lahir ternyata sudah ada yang semacam ini. Di mana Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan waktu itu tahun 1935 beliau mencanangkan atau mencetuskan yang namanya Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan ini dimaksudkan adalah di mana pendidikan itu memiliki 3 tempat strategis, yaitu yang pertama itu alam keluarga, yang kedua itu perguruan atau sekolah dalam hal ini, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah alam penggerak pemuda, itu masyarakat. Kalau tadi ditambahkan oleh Ibu Ketua BP Paudikmas, peran pemerintah juga tidak kalah pentingnya di sini. Nah, baik Bapak Ibu, kalau melihat dari pencetusan Ki Hajar Dewantara tentang Trisentra Pendidikan ini, pada masa pandemi ini kita digiring kepada sentra yang pertama, yaitu alam keluarga. Beliau atau Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa keluarga itu adalah pendidik yang pertama dan yang utama. Dikatakan pertama itu karena perkembangan anak, ya, pertumbuhan anak itu diawali dari keluarga, bukan anak lahir terus kita bawa ke sekolah atau dalam hal ini alam perguruan. Tentunya anak mulai mengalami tumbuh kembangnya itu di rumah. Orang tua memberikan stimulus bagaimana anak bisa berjalan, orang tua memberikan stimulus bagaimana anak bisa mengucapkan papa, mama, dan lain sebagainya. Nah, namun karena kesibukan kita, ya, sebagai orang tua seringkali kita melupakan hal tersebut. Ya. Dipungkiri atau tidak, ya, termasuk saya juga, ya, sebagai orang tua seringkali kita mengabaikan sentra pertama, yaitu alam keluarga. Ya. Dalam hal ini kita lebih mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak kita pada sentra kedua, yaitu alam perguruan atau sekolah. Tadi sudah diawali oleh Bunda Yuli bahwa beliau mengaku dosa, saya juga mengaku dosa di sini, ya, bahwa selama ini kita menyerahkan pendidikan kita itu hanya kepada sekolah. Banyak guru-guru mengeluh, ya, mungkin ada sebagian dari peserta ini Bapak Ibu guru mengeluh, ini orang tua memasrahkan semuanya kepada kita. Kalau ada apa-apanya dengan anak, guru juga yang disalahkan. Nah, itu juga sebenarnya tidak lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua yang memasrahkan sepenuhnya pendidikan anak itu kepada alam perguruan, dalam hal ini sekolah. Bahkan mohon maaf ada yang orang tua yang berani membayar mahal untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Semahal apapun pendidikan bagi anak kita, itu sebenarnya dasarnya itu sebenarnya kembali lagi kepada keluarga. Nah, dalam hal ini, dengan adanya pandemi sekarang, kita dibawa kembali kepada kepada ingatan sejarah kita, ya, tentang penekanan Bapak Pendidikan Nasional bahwa kita keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, sehingga di masa pandemi seperti ini mau tidak mau kita harus mengaktifkan kembali keluarga sebagai sumber belajar anak, tempat belajar anak atau alam keluarga dalam hal ini. Ya. Baik, ayah bunda yang saya kasihi, kalau mendengar apa yang sudah di-sharingkan oleh ayah Andre dan Bunda Marcella itu, mungkin apa yang dilakukan oleh ayah Andre dan Bunda Marcella sepertinya tidak sempurna, ya. Mungkin masing-masing kita mengalami hal-hal yang sedikit berbeda dengan kondisi kita masing-masing, dengan latar belakang kondisi kita masing-masing. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh
Ayah Andre dan Bunda Marcella itu sebenarnya adalah bentuk dari upaya yang terbaik ya yang bisa dilakukan oleh beliau berdua dalam mengasuh putra-putrinya. Dalam hal ini pendampingan putra-putrinya saat belajar di rumah. Nah, contohnya Bapak Andre tadi ya mampu berperan ya berbagi peran dengan istrinya di rumah ya. Kemudian mengatur waktu belajar anak disesuaikan dengan jam kantornya. Dalam hal ini beliau bukan menyisakan waktu tetapi menyisihkan waktu bersama anak. Nah, kemudian lagi bahkan beliau juga mampu mengkondisikan situasi bagaimana supaya putrinya tadi belajar dalam suasana hati yang sangat menyenangkan. Nah, mungkin meskipun malam hari si anak sudah dalam kondisi lelah karena seharian sudah bermain, namun dengan cara bernyanyi dan ada sedikit gurauan itu bisa membangkitkan gairah anak dalam belajar di rumah. Nah, kembali lagi kita kalau mau melihat tentang hakikat dari pendidikan anak usia dini ya Ayah Bunda. Pendidikan anak usia dini itu sebenarnya adalah upaya kita untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak ya dengan stimulasi yang diberikan melalui kegiatan bermain. Seperti yang tadi dilakukan oleh Ayah Andre dan Bunda Marcella saat bermain, saat belajar itu sepertinya tidak belajar, tapi dikemas dalam suatu kegiatan bermain. Padahal di situ sebenarnya dapat menstimulasi semua aspek-aspek perkembangan anak ya melalui bermain itu. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari pendidikan anak usia dini. Maka dari itu penting sekali bagi ayah bunda untuk bisa memasukkan anaknya ya putra-putrinya ke pendidikan anak usia dini ini supaya tumbuh kembangnya itu menjadi maksimal, tentunya dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan melalui kegiatan-kegiatan bermain. Nah, ayah bunda yang saya kasihi, dalam kegiatan bermain ini perlu kita memperhatikan satu unsur penting. Di sini unsur penting yang harus ada ya dalam kegiatan bermain, yaitu emosi positif. Ya. Kalau kita kenal kami di PG PAUD, kalau mempelajari tentang emosi, kalau selama ini kita mendefinisikan emosi itu adalah sesuatu yang jelek-jelek, marah itu emosi memang betul. Tetapi sebenarnya kalau mau kita bilang emosi itu sebenarnya perasaan, ya, perasaan. Nah, perasaan itu atau emosi itu ada dua, jadi ada positif, ada negatif. Nah, kalau positif ini ada rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang, ya. Itu yang diekspresikan dengan keceriaan anak dan tindakan anak dalam melakukan sesuatu dengan sukarela. Namun kalau emosi negatif itu ya kebalikannya. Gitu. Nah, dalam hal ini, dalam bermain, ya, perlu adanya emosi positif, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Andre, di mana anaknya sudah mulai mood, sudah mengkondisikan anaknya sudah mulai senang dengan bernyanyi. Nah, beliau masukkan itu, bahkan si Aurel ini, ya putranya Pak Andre ini, dia malah meminta lagi tugas. Setelah dia selesaikan tugasnya, dia minta lagi. Nah, itu karena ada emosi positif di dalam bermain dia, sehingga dia mau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah. Nah, ayah bunda sekalian, di dalam pendampingan kita kepada putra-putri kita ya saat belajar perlu adanya suasana yang gembira ini. Maka kreativitas dari ayah bunda bagaimana supaya tercipta suasana gembira di dalam keluarga. Ya. Ayah bunda, mohon maaf sebentar. Ada. Baik ayah bunda. Nih. Sebelum ini ya ayah bunda ya.
saya mau membagikan satu ini. Oh ya, kenapa sih kita itu perlu menciptakan suatu emosi positif dalam kegiatan bermain anak, ya, dalam belajar anak melalui kegiatan bermain. Karena seperti saat ini kita ini kan menghindari tertularnya virus corona ya Bapak Ibu ya, dengan upaya-upaya kita memakai masker, cuci tangan yang harus sering cuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Nah, itu karena virus corona itu sangat berbahaya dan sangat menular, ya, mudah menular. Nah, demikian juga dengan emosi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau tahu tentang emosi itu juga bisa menular seperti halnya virus corona, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua itu merasa memiliki emosi positif, merasa bahagia, merasa gembira, senang, atau kita kenal biasanya dengan kata mood yang baik, maka itu juga akan bisa menular pada anak-anak kita, ya, pada putra-putri kita. Mereka juga akan bisa ikut bergembira bersama kita. Namun kalau kita dalam perasaan kita dipenuhi dengan hal-hal emosi negatif, maka hal itulah yang nantinya akan muncul dan menulari anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya segala sesuatu, kondisi di dalam rumah, kondisi belajar untuk anak, ya, dalam mendampingi anak kita belajar dari rumah, tentunya kita harus mengkondisikan diri kita sendiri sebagai pendamping anak. Ya. Dalam hal ini saya mau flashback kembali, ya, saya pernah diingatkan oleh guru besar saya, ya. Beliau katakan, Christine, ketika seorang tua ingin memiliki anak yang mentalnya sehat, kamu harus terlebih dahulu sehat mentalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika mental kita sehat, emosi kita positif, maka itulah yang akan menulari anak-anak kita. Sehingga dalam belajar, dalam pendampingan kita, terbentuklah suasana alam keluarga yang sangat ideal dan sangat dibutuhkan oleh putra-putri kita. Nah, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Ayah Andre maupun Bunda Marcella tidak semulus yang kita bayangkan. Beliau banyak mengalami tantangan-tantangan, demikian juga saya dalam mengalami tantangan bersama anak-anak. Kadang saya pulang kantor, saya sudah capek dengan tugas-tugas yang sangat banyak, namun saya pulang ke rumah harus menjalankan peran saya sebagai ibu rumah tangga. Di situ saya harus masak, menyediakan makan malam untuk keluarga, belum lagi saya harus mendampingi anak saya yang nomor 2 ini karena dia masih baru masuk di SD kelas 1, jadi saya harus mendampingi dia, mengajarkan apa-apa yang sudah diberikan oleh materi yang sudah diberikan oleh ibu gurunya. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang mudah bagi saya. Karena ketika dalam keadaan lelah, yang ada itu pasti emosi negatif. Nah, bagaimana cara kita mengelola diri kita, memanage diri kita untuk supaya kita dapatkan emosi positif itu, ya kita kembali lagi tadi seperti tips-tips yang sudah diberikan oleh Bapak Andre dan Ibu Marcella. Ya, salah satunya yaitu kita bisa berbagi peran dengan pasangan kita, atau mungkin kita bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Mungkin di situ ada maaf kalau saya ada orang tua saya masih ada dan sehat, sehingga kadang saya menitipkan anak saya kepada orang tua saya ketika saya pergi ke kantor. Ada hal-hal yang sekiranya bisa dihandle oleh mama saya, maka itulah yang bisa saya berikan. Bukan berarti saya memasrahkan sepenuhnya. Tapi ketika saya kembali ke rumah, apa yang sudah saya titipkan itu saya ambil alih lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi berbagi peran. Kita harus melihat potensi-potensi sumber daya yang ada di sekitar
sekitar kita untuk kita bisa berbagi peran. Kemudian lagi tadi bisa menyisihkan waktu untuk anak, apapun itu, karena itu kita tidak bisa lepas tanggung jawab. Kalau bapak ibu tidak mau atau ayah bunda tidak mau terbebani oleh putra putrinya, dari awal-awal berkomitmen jangan usah atau tidak usah punya putra putri atau tidak usah punya anak, karena punya anak itu bukan hal yang mudah seperti itu. Makanya kadang ketika saya membawakan materi dalam bimbingan pranikah, saya sampaikan seperti itu. Kita harus siap sebagai calon orang tua, kita harus siap. Ya, kalau tidak mau memberikan pendampingan kepada anak, tidak usah punya anak, saya bilang begitu. Ya, mungkin ini agak kasar, tapi memang demikian adanya. Jangan jadikan anak kita itu sebagai korban. Asal kita punya anak, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Seperti itu ayah dan bunda yang mungkin saya bisa sampaikan, dan closing statement saya di sini ya. Putra putri kita ini ya sebenarnya adalah harta yang berharga ya, dalam diri kita ya, apa yang kita punya ya. Untuk itu marilah kita berikan pengasuhan, pendampingan yang terbaik bagi mereka, sehingga kelak mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan perkembangan yang harus dicapai pada tahapan-tahapan usianya. Mungkin demikian saja yang saya bisa sharekan kepada ayah bunda semuanya. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan pada sesi tanya jawab, kita bisa berdiskusi. Baik, Ibu Ana selaku moderator, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Ana. Baik Ibu Christine, terima kasih banyak untuk ulasannya yang sangat terbaik, melengkapi apa yang sudah di-sharingkan oleh Ayah Hendro dan juga Bunda Marcella. Yang kita petik dari ini adalah kalau punya anak berarti harus bertanggung jawab. Ya, anak bukan hal yang mudah, karena ada alam keluarga, itu baru mendampingi anak. Karena ketika orang tua sehat emosi, anak juga akan sehat emosi. Begitu, Ibu Christine, terima kasih banyak-banyak untuk ulasan dan membuat kami lebih mengerti solusi yang sudah diberikan. Jadi ketika pendampingan anak belajar di rumah itu memberi contoh, memfasilitasi dan mendampingi. Demikian Ibu Christine, tetapi tetap bersama kami karena ada beberapa pertanyaan yang juga diberikan untuk Ibu Christine, dan Ibu Christine mohon untuk menjawabnya. Oh iya, Ayah Bunda, peserta yang kekasih, saya mau mengingatkan kembali Ayah Bunda untuk mendapatkan kesempatan memperoleh apresiasi dari panitia berupa pulsa 100.000 bagi 70 peserta terpilih yang mengisi kesan dan pesan yang baik, yang menarik ya, di Google Feedback, yang linknya ada di chat Zoom dan YouTube, dan upload capture gambar di Instagram BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur atau pada akun Facebook PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur. Baik, akan ditampilkan untuk mengisi kesan dan pesan. Ayah Bunda, beserta yang kekasih, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kita akan melihat siapa yang bertanya dan diarahkan kepada siapa. Apakah itu Ayah Hendro, Bunda Marcella, ataukah Ibu Christine. Baik, kita akan melihat siapa yang bertanya.
Baik, kita akan melihat pada list ini. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand, bisa mengangkat tangan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa melambaikan tangan. Ada yang mau bertanya silakan. Ditujukan kepada siapa? Apakah Ayah Andrew, Bunda Marcella, atau Ibu Christine? Silakan melambaikan tangan. Waduh, kayaknya ini sudah pada lapar ya. Oh, ada ya. Ibu Gerisia Yunita. Ibu silakan. Ibu tolong buka mikrofonnya. Kita. Sabar mau banyak. Belum ini mungkin. Ibu Gerisia Yunita. Silakan Ibu, ya, buka mikrofonnya. Silakan Bu, silakan. Bu Yunita, mikrofonnya. Kayaknya kita ada kendala jaringan ini, Ibu Nita. Kayaknya kendala jaringan mendengar suara saya, Ibu Nita. Iya. Baik, kita mengalami kendala. Baik, Ibu, dari Ibu Gerisia Yunita, bisa? Iya. Tetap mengalami kendala, dan saya membacakan saja ya yang sudah masuk pada chat Zoom sekarang ini. Ini Ibu Gersia belum di-unmute ini mikrofonnya, Ibu. Ibu De Brito ya, oh ya. Ya, saya membacakan ini saja pertanyaan dari Bapak atau ayah atau Ibu ini Fajri Musdain. Buat ayah, Bunda, ayah. Oh, ayah. Selamat siang ayah. Mohon maaf ayah yang paling teladan ya. Ini buat ayah Andre. Bagaimana cara ayah dalam merancang imajinasi dan bakat anak Bapak di masa pandemi sementara ayah dan bundanya bekerja. Ya. Kemudian ini diarahkan kepada Ayah Andrew ya. Kemudian dari tim penggerak PKK Provinsi NTT, kayaknya ini untuk Ibu Christine. Bagaimana dengan anak yang belajar tidak sesuai tema yang diberikan oleh pihak sekolah dan penilaian seperti apa? Oke, kita pertama Pak Ayah Andrew, jawab Ayah Fajri, Ayah Andrew. Bagaimana cara ayah dalam merancang imajinasi anak? Silakan, simpel saja ayah. Iya, baik. Terima kasih Ayah Fajri atas pertanyaannya. Jadi kalau saya ini tidak bisa langsung tahu ya. Maksudnya kita harus setiap hari kita bisa pantau. Tapi kalau saya simpelnya sih, saya biasanya main tebak-tebakan sih sama anak saya. Jadi misalnya tentang binatang-binatang apa yang ada di laut. Kalau bentuknya kecil, ikan apa namanya? Ikan teri. Kalau yang paling besar, ikan paus. Kalau yang punya gigi tajam-tajam. Jadi kalau saya sih masih tahap belajar juga. Tetapi binatang apa yang suka terbang misalkan. Dia jawab burung. Nah selain itu dia akan berpikir lagi. Nanti kalau dia lama jawabnya, kupu-kupu nggak bisa terbang. Oh iya bisa terbang. Capung baru gitu kan. Jadi ada banyak hal ya, yang bisa lakukan dengan anak kita. Kalau pertanyaan Ayah Fajri ini, kalau saya sih lebih ke tebak-tebakan sih, merangsang imajinasi anak. Terima kasih Ibu Ana, terima kasih Ayah Fajri atas pertanyaannya.
Iya, terima kasih ya Endro. Baik, tim penggerak PKK Provinsi NTT ini kepada Ibu Christine kayaknya ini. Bagaimana dengan anak yang belajar tidak sesuai tema yang diberikan oleh pihak sekolah dan penilaiannya seperti apa? Bu Christine, tolong simpel saja Bu. Iya, baik, dari tim penggerak PKK, saya akan berusaha menjawab ya. Jadi bagaimana anak belajar sesuai tema dan bagaimana penilaiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam dalam pendidikan di PAUD ini, tema itu sebenarnya sebagai penuntun kita dalam memberikan materi-materi pembelajaran bagi anak-anak kita, putra-putri kita. Namun hal penting yang perlu kita ketahui bahwa dari tema-tema itu sebenarnya tujuannya itu adalah satu saja, yaitu dengan tema-tema itu kita memberikan stimulasi kepada anak untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya. Nah, dalam hal ini saya sebagai orang tua, dari sisi orang tua, saya juga mengalami bahwa anak saya Jonah ini dia seringkali belajar tidak sesuai dengan tema yang diberikan oleh ibu gurunya. Nah, pada saat contohnya ya, ketika memberikan tema saat ini barusan ini tema tentang diriku, ya. Diriku di mana si anak harus menyebutkan nama-nama anggota tubuhnya dia. Nah, dari sisi orang tua, saya mengamati bahwa anak ini sebenarnya sudah mampu untuk melakukan seperti itu, sehingga itulah alasan mengapa dia tidak mau mengikuti tema yang ada. Mama, adik sudah tahu mata itu yang mana, tangan itu yang mana, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya sebagai sisi orang tua memberikan kebebasan dia untuk belajar. Nah, kalau kita sudah tahu baru-baru ini Mas Menteri mencanangkan namanya Merdeka Belajar, ya inilah kita menerapkan Merdeka Belajar untuk anak kita. Bagaimana dia memilih tema yang dia ingini. Karena bagi kebanyakan orang tua sangat berat sekali ketika mengikuti tema-tema yang ditetapkan oleh guru. Dalam hal ini yang penting adalah apakah tahapan perkembangan yang dicapai dengan tema itu sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, it's okay, tidak apa-apa. Kalau belum tercapai, bisa kita komunikasikan dengan guru kita, dengan guru ya. Nah, dalam aspek penilaian, ya, dalam aspek penilaiannya, bagaimana kita terus menilainya? Nah, kalau dari sisi orang tua, kalau kita intens memberikan pendampingan kepada anak, tentunya kita memahami apa yang sudah dikuasai oleh anak, aspek-aspek perkembangan apa saja yang sudah dicapai. Nah, kita tidak bisa memaksakan lagi kegiatan-kegiatan yang sama yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dalam hal ini Jonah diberi tugas oleh ibu gurunya seperti tugas waktu TK. Jadi dia sudah mampu melakukan itu. Maka saya memberikan kebebasan untuk dia belajar apa yang dia mau. Nah, dalam hal penilaian saya berkomunikasi kepada ibu gurunya. Ibu, tugas yang sudah diberikan oleh ibu guru seperti ini, tetapi si anak tidak mau. Kita harus terbuka kepada gurunya. Tidak mau dan dia bisa ibu guru bisa pasti menggali kepada kita hal-hal apa saja yang sudah dikuasai oleh anak. Nah, itulah yang kita sharekan kepada guru sehingga guru juga bisa memberikan penilaian tertentu sesuai dengan matriks penilaian yang memang harus diikuti oleh gurunya. Seperti itu mungkin yang bisa saya berikan. Ibu Christine, ini lagi ada pertanyaan dari Ibu Yunita Maya. Bu Christine agak lebih simpel lagi. Bagaimana cara menangani anak yang susah belajar di rumah? Karena seringkali anak itu tidak suka belajar sama orang tua, maunya sama gurunya. Karena kayaknya setiap hari ketemu, maunya dengan gurunya. Bagaimana caranya, Bu? Iya, betul Ibu. Ini memang sebenarnya ini permasalahan klasik ya untuk kita semua orang tua, banyak keluhan seperti itu. Anak lebih mendengarkan ibu guru, lebih suka belajar dengan ibu guru daripada dengan orang tuanya sendiri. Hal ini juga saya alami. Namun kalau dari sisi saya orang tua, saya mengkomunikasikan ini kepada gurunya. Ibu,
ini berat bagi saya orang tua, yang dimana saya juga sibuk, saya berupaya untuk menyisihkan waktu untuk anak. Dalam hal itu semua sudah saya kondisikan dengan baik, tapi anak tetap tidak mau belajar dengan saya. Nah, dari situ akhirnya saya dengan gurunya itu berkolaborasi. Ketika anak harus belajar, saya telepon gurunya, kami video call, ibu gurunya memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, memberikan pemahaman kepada anak bahwa ibu guru sudah titip ini ke mama. Jadi adik dengar apa yang mama sampaikan. Nanti kalau sudah dengar apa yang mama sampaikan, ibu guru akan telepon kembali untuk menanyakan apa yang sudah dipelajari oleh adik. Nah, seperti itu contoh praktisnya. Nah, dan memang hal itu efektif saya rasakan, ya, dan berhasil ketika anak sudah mulai mau belajar dengan orang tua, dengan dalam hal ini dengan saya. Dia sudah mulai mengingatkan saya, mama sudah kasih tahu ibu guru bahwa ini adik sudah belajar ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak malah nantang balik kita bahwa kita harus belajar saya sudah belajar, jadi mama harus kasih tahu ibu guru. Nah, kalau boleh saya simpulkan di sini adalah bagaimana kita membangun komunikasi kita, kolaborasi segitiga kita antara kita orang tua, guru, dan anak kita sendiri. Mungkin seperti itu Ibu Ana. Christine, ini ada juga dari Bu Ros, ada anak yang sampai hari ini belum bisa pegang pensil atau untuk menggambar atau untuk sulit sekali untuk memegang pensil. Kayaknya ini bersambungan dengan ini Pak Daud Jonathan Beliu tentang punya anak yang suka panjat tembok. Nah, karena khawatir jatuh, selalu mudah mengawasi dan bagaimana membimbing anak yang hiperaktif ini Bu. Yang satu Bu Ros, bagaimana solusi daripada anak yang masih sampai sekarang belum tahu menggambar dengan pensil. Kemudian dari Pak Daud Jonathan Beliu ini tentang anak yang hiperaktif Ibu. Mari Bu, silakan Bu Christine. Ya, baik. Ibu Ros, ya. Untuk anak yang sulit pegang pensil, ini saya tidak tahu ini Ibu Ros ini hanya orang tua atau juga orang tua dan sebagai guru juga. Jadi dalam hal memegang pensil itu kan kita menyangkut motorik halus ya Bapak Ibu ya. Anak kesulitan dalam memegang pensil atau mungkin anak tidak mau memegang pensil, itu sebenarnya anak yang merasakan kenapa dia tidak mau. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru atau orang tua ya, seperti yang saya alami juga, ini saya berdasarkan experience saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Ketika kita mengajari anak memegang pensil, kembali lagi ke merdeka belajarnya dia. Dia harus merdeka dulu. Dia mau pegang pensil yang model apa, yang bagaimana, dengan cara apa dia memegangnya. Ya, jangan kita mempersempit paradigma dia bahwa memegang pensil itu adalah seperti ini loh. Jadi yang dicontohkan oleh ibu gurunya. Nah, padahal ketika anak memegang pensil seperti apa yang sudah dicontohkan oleh ibu gurunya, dia tidak merasa nyaman. Nah, dengan ketidaknyamanan itulah akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau belajar pegang pensil. Seperti itu. Nah, terlebih dahulu kita beri rasa nyaman dia. Apakah dia memegang dengan ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah, dibuat segitiga kemudian diapit dengan segitiga jari itu, ataukah dia mengapit pensil itu dengan telunjuk dan jari tengahnya saja. Itu kita berikan kebebasan kepada anak bagaimana cara dia memegang pensil. Yang terutama tujuannya adalah bagaimana dia dapat menulis atau menggambar dengan menggoreskan sesuatu di atas kertas dengan pensil itu. Apapun cara dia memegang pensil, bagaimanapun cara dia memegang pensil, itu bukan masalah buat sebenarnya itu bukan masalah begitu. Jadi di sini kita memberikan kebebasan bagi anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan bagaimana dia merasa nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian dari siapa tadi Ibu? Pak Daud Jonathan Beliu ini kayaknya juga sudah mendapat
masukan dari Ibu Titik Krisnawati, Bu. Sehingga ada kayaknya Ibu Titik pengalamannya hampir sama dengan Pak Daud ini. Ada anak yang hiperaktif sehingga takut bagaimana membimbingnya. Ini kayaknya sudah ada solusi dari Ibu Titik. Ini luar biasa peserta kita saling berbagi dalam. Baik, terima kasih Ibu yang sudah membantu saya menjawabnya. Iya Bu Kris. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang berbahagia, terima kasih untuk Bu Christine yang begitu banyak menjawab pertanyaan, tetapi karena waktu kita sangat sudah sempit sekali, kita harus menyimpulkan kegiatan kita, dan dalam kondisi belajar dari rumah pasti ada banyak tantangan. Apalagi orang tua harus siap untuk menjadi guru, juga menjadi teman bagi anak. Orang tua juga harus mempunyai strategi yang simpel, seperti tips membimbing anak dalam masa belajar dari rumah, bagaimana mengelola stres, bagaimana supaya orang tua harus sehat dalam emosi, dan bisa memperkenalkan semua pembelajaran selama pendampingan belajar anak di rumah. Selain itu, orang tua juga harus menyeimbangkan kegiatan kantor, rumah, dan sosial untuk memastikan seluruh aspek perkembangan anak tetap terstimulasi selama masa belajar dari rumah. Baik Ayah Andrew, Bunda Marcella, juga Bunda Christine, terima kasih banyak untuk semua yang sudah diberikan. Biasa. Terima kasih luar biasa kepada Bunda Judith Sustrisno Sekedar, Bunda Bunda Mary, Ayah Andrew, aduh semangat sekali Ayah Andrew. Terima kasih. Juga Bunda harus tahu, ya. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan kami, Kepala BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur. Salam jauh dari kami, Kepala BP PAUD Dikmas Gorontalo, terima kasih. Juga kepada Bapak Ibu yang bergabung di Zoom maupun di YouTube maupun akun Facebook BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Mama Kekasih, tolong dicatat ya Bapak Ibu, masih ada episode kelas orang tua berikutnya dengan topik menarik lainnya. Karena itu tetap terhubung dengan kami BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Ayah Bunda juga dapat mengakses berbagai sumber belajar di laman BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur. Baik, Ayah Bunda, kalau di Nusa Tenggara Timur bilang Mama Kekasih, semua yang mendengar, semua yang mengikuti acara webinar episode pertama ini, terima kasih banyak untuk kita semua. Mohon maaf, berbagai kendala sudah dialami, mati listrik, sinyal, bahkan seorang ibu kekasih yang sudah mengangkat tangan, tetapi mohon maaf kami tidak bisa berikan kesempatan karena waktu jualah yang akan memisahkan kita. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan Bapak Ibu, Ayah Bunda jangan lupa kembali untuk mengisi absen dan feedback kepada kami yang ada di Zoom dan YouTube serta upload capture gambar di Instagram BP PAUD Dikmas Nusa Tenggara Timur atau akun Facebook PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas semua ini. Selamat siang, selalu jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga imun tubuh supaya tetap sehat, makan yang sehat, dan jangan lupa minum air yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Izin live, Bu. Izin live. Yang lain yang belum mengisi absen bisa mengisi absen sekarang. Terima kasih. Mbak Berta izin live ya saya ya. Makasih. Ya, sukses selalu. NTT mantap, luar Dari biasa. Gorontalo. Salam kenal, sukses selalu Bapak. Oh ya Bu, salam kenal Bu. Terima kasih luar Terima kasih ya. Ilmunya luar biasa. ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, mau izin ya, live ya. Live. Selamat siang. Kasih. Sore udah ya. Sampai jumpa. Jumpa. Coba matikan dari sini. Pandai ini. Luar biasa, kita semua
Ikilainik.